Halo sahabat semua, bertemu lagi di channel saya. Kali ini aku kembali lagi membahas seputar CPNS dan P3K tahun 2021. Mungkin sahabat semua pernah mendengar informasi terkait CPNS dan P3K bahwa informasi yang dibutuhkan berjumlah 1,2 juta. Itu sebenarnya informasi hoax. Jadi untuk selengkapnya, untuk informasi akurat, mari kita simak video berikut ini. Halo, perkenalkan saya Konita Ledi sebagai analis kebijakan di Kementerian Pan-RB. Saya tergabung dalam tim Panselnas untuk seleksi CASN di tahun 2021. Selain itu, saya juga sebagai tim penyusun Permenpan pengadaan CASN tahun 2021 dan validator usul kebutuhan di instansi daerah. Berarti bener banget nih rekan ASN kalau kita bertanya-tanya tentang formasi dalam seleksi CASN tahun 2021 ini ke Mbak Konita ya. Oke, Mbak Konita, jadi sekarang ini kan di media sosial maupun di pemberitaan juga udah ramai banget nih tentang formasi seleksi CASN, terutama tentang formasi, terus jenis-jenis kebutuhan, terus kayak persyaratan dan ketentuan. Mungkin bisa dijelasin Mbak, formasi yang paling banyak itu dalam seleksi CASN ini ada apa aja ya? Ya, kita lihat secara nasional dulu ya. Nah, kalau untuk secara nasional itu jumlah penetapan kebutuhan keseluruhan di seluruh instansi itu sebesar 676.733. Ya, itu secara nasional. Lalu kalau secara per instansi, misalnya instansi pusat atau instansi daerah itu bagaimana? Ya, instansi yang melaksanakan pengadaan itu dari Kementerian dan Lembaga itu ada 54, kemudian pemerintah provinsi 33, pemerintah kabupaten kota 486. Oke, dari 676.000 formasi tersebut, kira-kira detailnya seperti apa ya Mbak? Kan sekarang ada dua nih, ASN, ada PNS, dan juga ada P3K. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail sama Mbak Konita? Ya, kalau untuk jumlah penetapan kebutuhan berdasarkan jenisnya itu ada CPNS dan P3K. Yang CPNS itu ada 128.016. Kemudian yang P3K ada 548.717. Wah, jauh lebih banyak untuk P3K ya Mbak ya? Iya. Mungkin rekan ASN di sini ada yang belum tahu nih Mbak tentang P3K itu apa, karena memang baru tahun ini kan. Mungkin Mbak Konita bisa menjelaskan secara singkat P3K itu sebenarnya apa sih? Ya, kalau untuk P3K itu dikhususkan bagi mereka yang udah berpengalaman. Nah, di persyaratan kali ini pengalamannya minimal 3 tahun dan itu khusus untuk tenaga profesional aja. Nah, kalau misalnya CPNS, usia dari 18 sampai 35 tahun itu bisa daftar. Nah, sedangkan untuk P3K, dia itu bisa mendaftar dari usianya sebelum usia pensiun. Jadi di atas 35 tahun dia tuh bisa daftar. Oke. Iya. Kayaknya menarik banget nih Mbak tentang P3K. Maksudnya masih banyak yang bisa digali karena ini merupakan sesuatu yang baru kan ya? Iya, benar. Mungkin gimana kalau nanti ada episode lain yang khusus bahas P3K kali ya? Akan lebih seru lagi sepertinya. Oke Mbak, selanjutnya nih kita mau tanya tentang jumlah kebutuhan CPNS dan P3K. Kira-kira instansi mana aja sih yang paling banyak membuka lowongan untuk CPNS dan P3K tersebut pada seleksi CASN tahun 2021 ini, Mbak? Nah, kita lihat untuk di pusat, di kementerian atau lembaga itu berdasarkan jumlah penetapan kebutuhannya 5 terbesar. Yang pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Badan Kependudukan dan KB Nasional. Yang keempat, Kementerian Kesehatan. Dan yang kelima, Kejaksaan Agung.
Itu untuk instansi pusat ya Mbak ya? Iya. Nah, sedangkan kalau untuk instansi daerah bagaimana Mbak? Untuk provinsi, kabupaten, dan kota? Kita lihat untuk yang provinsi. Nah, 5 instansi dengan penetapan kebutuhan terbanyak. Yang pertama Provinsi Jawa Barat, yang kedua Provinsi Jawa Timur, yang ketiga Provinsi DKI Jakarta, yang keempat Provinsi Jawa Tengah, yang kelima Provinsi Sumatera Utara. Ya, sedangkan untuk kabupaten dan kota bagaimana? Nah, untuk kabupaten kota sendiri itu 5 instansi dengan penetapan kebutuhan terbanyak. Yang pertama Kabupaten Tangerang, yang kedua Kabupaten Cilacap, yang ketiga Kabupaten Pandeglang, yang keempat Kabupaten Bandung Barat, yang kelima Kabupaten Majalengka. Berarti tadi udah dijelasin juga tuh, ada instansi pusat paling banyak, ada 5 paling banyak. Kemudian provinsi, kabupaten, dan kota juga ada 5 paling banyak. Tapi bukan berarti instansi yang lainnya nggak buka banyak juga ya Mbak ya? Karena memang disesuaikan dengan kebutuhannya ya Mbak ya? Betul. Oke Mbak, lalu untuk rekrutmen seleksi CASN tahun 2021 ini fokusnya ke mana sih Mbak? Fokusnya itu seperti apa? Ya, kalau untuk tahun 2021 ini kita fokus ke tenaga kesehatan dan juga tenaga pendidikan. Terutama tahun ini kita ada buka untuk P3K secara umum. Untuk tenaga lain bagaimana Mbak? Untuk tenaga teknis itu ada dibuka sebesar 73.670. Nih, kita bisa lihat yang 5 terbanyak itu dari yang pertama penjaga tahanan. Kemudian di sini ada penyuluh keluarga berencana ahli pertama, penyuluh pertanian ahli pertama, penyuluh keluarga berencana terampil, dan analis perkara peradilan. Wah, berarti dari berbagai macam bidang ya Mbak ya, soal rekan ASN bisa mendaftar di seleksi CASN tahun 2021 ini, karena selain memang formasinya yang dibutuhkan juga banyak, jadi 4 kali lipat ya daripada tahun sebelum-sebelumnya. Kemudian juga jabatannya juga banyak ya Mbak ya, yang dibuka dengan membutuhkan berbagai keterampilan khusus dan keahlian khusus. Dan untuk mempelajari tentang seleksi CASN sebelum dibuka nih Mbak, bisa lihat di mana aja sih Mbak? Ya, teman-teman sebelum mendaftar itu bisa pelajari dulu untuk Permenpan 27, 28, dan 29. Jadi dicek benar nih kualifikasi pendidikannya sesuai nggak sama yang teman-teman punya. Jangan sampai teman-teman itu melamar di jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kalian punya, karena nanti bisa langsung gagal untuk seleksi administrasinya gitu. Jadi harus detail ya Mbak ya? Detail, dicek persyaratannya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang kualifikasi pendidikan Mbak, kan sekarang juga seperti yang kita lihat di media ataupun di media sosial, seringkali ada yang clickbait tentang kualifikasi pendidikan, terutama tentang jurusan yang dibutuhkan. Nah, mumpung ada Mbak Monita di sini, bisa nggak sih dijelasin bidang pendidikan apa yang dibutuhkan dalam seleksi CASN tahun 2021 ini Mbak? Buat yang penasaran, ini kita bisa lihat yang pertama itu ada keperawatan dan nurse, kemudian yang kedua hukum, yang ketiga kebidanan, yang keempat administrasi negara, dan yang kelima manajemen. Tapi dengan catatan, dalam satu formasi ini bisa ada terdapat kemungkinan kelompok kualifikasi pendidikan yang saya sebutkan tadi itu bersaing dengan kualifikasi pendidikan lainnya. Jadi untuk lebih lengkapnya bisa disilahkan dicek di pengumuman masing-masing instansi. Oh gitu, jadi mungkin jabatan yang bisa diisi oleh multidisipliner seperti itu ya Mbak ya? Oke, Mbak tadi kan dijelaskan bahwa kualifikasi pendidikan yang sudah kuliah ya Mbak ya, sudah S1 atau lebih tinggi di atasnya. Sedangkan untuk yang bagi rekan-rekan ASN nih yang baru lulus SMA tapi ingin menjadi ASN, ada nggak sih Mbak kesempatan itu? Dan kalau ada, formasinya apa aja Mbak? Ya, kalau untuk yang SMA kita ada buka juga. Untuk SMA 5 jabatan terbanyak itu sebagai penjaga tahanan, polisi pamong praja pemula, pengadministrasi penanganan perkara, pengawal tahanan atau narapidana, petugas pertolongan kecelakaan penerbangan, dan pemadam kebakaran. Wah, makasih banget Mbak Moni, udah informasinya jelas, lengkap, mulai dari jumlah formasi, terus pembagian CPNS dan P3K, kemudian juga
instansi mana aja yang paling banyak membutuhkan formasi CPNS, CASN, kemudian juga kualifikasi pendidikan juga sudah disebutkan.